YouTube supaya kemudian ini bisa disaksikan semuanya oleh semua mahasiswa. Namun dalam kesempatan ini nanti mahasiswa tadi ya bisa bertanya. Kalau yang nonton kan nggak bisa nanya langsung. Kalau di sini bisa nanya langsung. Hal-hal yang kemudian nanti mungkin kurang jelas bisa ditanyakan langsung kepada Pak Nusa sebagai pemateri pada hari ini. Baik, untuk memanfaatkan waktu, saya langsung saja buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi, mahasiswa yang nanti punya pertanyaan langsung ditanyakan kepada Pak Nusa ya, supaya nanti bisa jelas sejelas-jelasnya, tidak ada hal-hal yang kemudian disalahpahami atau kurang dipahami gitu, sehingga semua sistem akademik dan administrasi akademik bisa berjalan dengan lancar. Karena beberapa hal itu menjadi urgent untuk teman-teman pahami supaya nanti tidak ada kesalahan dalam semua sistem administrasi akademik yang akan dilaksanakan mulai dari semester ini dan sampai ke semester yang akan datang. Nanti acara ini insya Allah akan kita kemudian apa istilahnya, refresh setiap awal semester ya, karena mungkin nanti akan ada beberapa pembaharuan terkini terkait dengan sistem akademik, sehingga kegiatan seperti ini menjadi penting untuk dilakukan untuk merefresh kembali terkait dengan sistem-sistem akademik yang kemudian berjalan di Fakultas Pertanian khususnya dan di UMJ secara umum. Mungkin itu saja. Nanti teman-teman yang lain yang sudah hadir silahkan kemudian diajak teman-temannya yang lain yang belum hadir untuk bisa bergabung supaya nanti bisa dipahami dengan baik tanpa ada yang terlewat gitu ya. Diajak semuanya teman-teman kelasnya. Ini harusnya semuanya mahasiswa bisa hadir. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan bisa dipahami dengan seksama oleh semua mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, langsung saya kemudian serahkan kepada Pak Nosa untuk menjelaskan hal-hal yang hari ini akan dijelaskan. Itu saja Pak Nosa ya, saya Oke, serahkan Pak. kepada Pak Nosa. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Maaf mengganggu waktu liburannya ya. Saya izin nggak pakai webcam karena saya memang tidak ada webcam di kantor. Oke, langsung saja saya akan share screen tampilan layar saya. Sebentar. Oke, sudah tampil semua di layar teman-teman. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, saya setting-setting dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di layar. Ini ada tampilan dashboard untuk siapa teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat tagihan sebesar 12 juta, jangan sampai teman-teman seperti ini ya. Ini kebetulan memang mahasiswa tidak aktif beberapa semester, jadi tagihannya menumpuk. Jadi teman-teman yang pertama ya, kalau teman-teman uh, ada masalah baik itu dari bagian akademik atau bagian keuangan yang menyebabkan teman-teman harus cuti atau tidak aktif, ya lebih baik teman-teman cuti. Sekedar info, teman-teman kalau mau cuti bisa diajukan ke subbagian umum, nanti akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan seperti syarat-syaratnya, yang terutama adalah alasannya harus logis untuk melakukan cuti. Untuk biaya cuti pun besarannya adalah setengah dari uang kuliah teman-teman setiap semesternya. Jatah cuti teman-teman selama teman-teman berkuliah di 2 semester, dan maksimal itu pengajuan cuti di semester 10, semester 11, 12, dan seterusnya tidak diperkenankan untuk cuti lagi karena diharapkan teman-teman sudah bisa lulus. Lalu eh, teman-teman yang juga mengajukan cuti juga harus memiliki SK cuti yang nanti setelah diproses akan mendapat SK cuti dari rektor.
Oke, bisa kita lanjut. Ini untuk tampilan di PC. Kalau untuk di apa namanya, smartphone teman-teman, mungkin menu-menu ini tidak ada. Jadi kalau di smartphone tampilannya seperti ini. Ini bisa diklik baru keluar ya. Ini tampilan awal. Oke, kita mulai hari ini agendanya sesuai dengan jadwal akademik saja, yaitu ada nanti agendanya administrasi awal semester genap, lalu ada perkuliahan, terus kuliah kerja nyata, KKN atau magang untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester masuk semester 6 nanti. Terus ada tugas akhir untuk mahasiswa semester 7 dan seterusnya. Mari kita mulai dengan administrasi awal semester genap. Teman-teman di sini sudah ada yang melakukan pembayaran belum? Boleh saya tanya. Halo, ada yang sudah melakukan pembayaran belum? Sudah, Untuk Pak. daftar ulang. Sudah ada? Oke. Untuk pembayaran daftar ulang ya, untuk bisa KRS-an minimal teman-teman juga sudah tahu, yaitu minimal harus membayar cicilan pertama uang kuliah semester yang akan masuk dan tidak memiliki tunggakan. Untuk pembayaran lalu dibuka selama teman-teman kuliah, tapi untuk pengisian KRS tidak selalu dibuka. Untuk pengisian KRS semester genap 2024-2025 dibuka hanya tanggal 27 Januari sampai 22 Februari 2025. Jadi diharapkan sebelum tanggal 22 Februari 2025 teman-teman sudah melakukan minimal pembayaran yang ditentukan dan sudah melakukan konsultasi bimbingan akademik, sudah mengisi KRS di C4 pula. Mungkin untuk saat ini pengisian KRS belum bisa dilakukan karena masih menunggu jadwal dan bisa mohon tolong di-mute teman-teman. Oke, sudah aman ya. Sampai mana tadi? Oh iya, untuk KRS masih untuk yang agrotech sedang input kelas. Insya Allah siang ini sudah bisa diisi. Terus untuk agribisnis masih menunggu jadwal dari Prodi mengirimkan ke sekretariat. Semoga lebih cepat ya untuk Prodi agribisnis. Lalu teman-teman yang agrotech jika ingin bimbingan bisa lanjut bimbingan dengan membawa form KRS yang bisa teman-teman ambil di jadwal pengumuman. Di situ ada paling atas KRS genap 2025 agri teknologi. Bisa diklik untuk mendownload. Oke, ini tampilan KRS yang baru ya teman-teman. Nanti teman-teman harus mengisikan nama mahasiswanya, NPM-nya berapa, sekarang semester berapa jumlah SKS yang sudah lulus, lalu IPK-nya. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasi ke dosen pembimbing teman-teman berdasarkan dengan KHS atau transkrip nilai teman-teman semester ini. Gimana ngelihatnya teman-teman bisa di hasil studi, pilih kartu hasil studi. Buka 2024 satu artinya ganjil. Jika teman-teman tidak bisa akses, di sini ada tulisan silakan lengkapi kuesioner layanan terlebih dahulu di sini. Silakan diklik. Teman-teman harus mengisi semua kuesioner yang disediakan agar bisa menampilkan kartu hasil studi. Biasanya juga teman-teman udah ngisi ternyata belum bisa juga diisi semua periodenya ya teman-teman. Satu-satu dibuka. Kemungkinan ada beberapa periode yang memang belum pernah ngisi. Kalau tidak bisa ngisi bisa lapor ke saya nanti. Atau teman-teman juga bisa membawa transkrip nilai. Sama transkrip nilai juga teman-teman kalau belum mengisi akan muncul isi terlebih dahulu di sini. Ini wajib teman-teman isi.
Lalu balik lagi ke draft KRS-nya. Nanti teman-teman setelah konsultasi dengan pembimbing akademik berdasarkan SKS yang lulus dan IPK teman-teman, teman-teman bisa centang mata kuliah mana saja yang teman-teman akan pilih. Lalu untuk kelasnya silakan isikan kelas A. Jika ada yang memilih nanti di jadwal diberikan opsi kelas A1 atau kelas A2, silakan dituliskan A1 atau A2-nya. Kalau di sini ada teman-teman dari kelas C, silakan ditulis kelas C-nya. Lalu lingkarin SKS-nya. Paling bawah jangan lupa ditulis jumlah SKS yang diambil semester ini. Lalu tambahan untuk mahasiswa yang semester 6 dan seterusnya. Untuk syarat kelulusan itu sekarang ada yang namanya TOEFL. Jadi di sini eh, kalau kita lihat di jadwal eh, akademik, disediakan ada ujian TOEFL wajib bagi mahasiswa semester 6 sampai dengan seterusnya. Jadi TOEFL yang diterima saat ini adalah TOEFL, sertifikat TOEFL yang hanya diterbitkan oleh UMJ. Jadi nanti kita kerjasama dengan SIP, tanggalnya tanggal 13 sampai 17 Mei. Teman-teman yang wajib mengikuti ujian TOEFL ini harus mengambil SKS bahasa Inggris persiapan TOEFL. Untuk pembayarannya nanti ada di sebagian keuangan, jumlahnya ada 80.000 kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah, nanti coba ke bagian keuangan saja. Jika teman-teman sudah lulus TOEFL-nya, otomatis ini akan lulus nantinya. Karena ini bersifat wajib prodi. Lalu mulai semester ini juga teman-teman yang akan melakukan proposal kolokium, seminar proposal atau kolokium wajib mencentang KRS seminar proposal. Untuk teman-teman yang angkatan apa sekarang ya, yang udah semester 7 dan seterusnya mungkin sudah melakukan sempro sebelum Desember 2024, mungkin tidak mengisi KRS sempro atau mengambil sempro, nanti tolong langsung mengisi tugas akhir di Siakat. Nanti akan saya paparkan juga. Lalu untuk form KRS ini, tolong teman-teman buat 3 rangkap. Boleh teman-teman print out 3 rangkap langsung lalu dikonsultasikan ke dosen pembimbing diisi semua atau bawa satu setelah selesai semua di copy 2 kali boleh juga. Jadi untuk yang lembar pertama untuk teman-teman sebagai mahasiswa, lembar kedua silakan diserahkan ke dosen PA sebagai arsip dan lembar ketiga untuk sebagian akademik sebagai arsip juga. Di sini juga saya kira sudah cukup rinci. Jadi teman-teman jika KRS sudah ditandatangani oleh dosen PA bisa diinput ke Siakat sesuai dengan syarat ya teman-teman harus sesuai jadwal pengisian dan tagihan uang kuliah yang ditentukan. Jika sudah diajukan, teman-teman bisa mengajukan KRS yang telah diinput ke Siakat lalu konfirmasi ke dosen PA untuk divalidasi. Oke, contoh di Siakat ketika teman-teman akan melakukan isi KRS, sebentar saya buka dulu. Ini karena ada tagihan harus bypass dulu. Bentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk pengisian KRS, teman-teman bisa buka bagian akademik. Seperti tadi saya bilang sebelumnya, kalau di bagian di tampilan smartphone, teman-teman harus klik burger tiga, garis 3 dulu, lalu pilih bagian akademik, lalu pengisian kartu rencana studi. Teman-teman yang sudah diperbolehkan untuk mengisi tidak akan terkendala keuangan lagi. Sebentar, belum dibuka, saya buka dulu sebentar.
Ini sementara saya buka ya. Kalau teman-teman nanti belum bisa buka, berarti habis ada zuhur baru bisa diisi ya teman-teman. Karena apa namanya, pengaturan kelasnya belum sepenuhnya terisi. Jadi rawan untuk teman-teman nanti bentrok jadwal. Oke, teman-teman yang tidak memiliki masalah keuangan dan tidak ada kendala yang lain, bisa masuk pengisian kartu rencana studi, lalu bisa pilih kelas, bisa dicek mata kuliah yang sudah ada. Kalau ada belum ada jadwalnya, tolong jangan diisikan dulu. Teman-teman bisa konfirmasi dulu ke bagian sekretariat untuk diperbaiki. Karena kalau nanti teman-teman pilih belum ada jadwalnya seperti ini, reskan ketika diperbaiki mata kuliah teman-teman bentrok. Lalu teman-teman bisa pilih tepat semester untuk menyesuaikan mata kuliah teman-teman. Contoh ini karena sudah semester 8 tentunya yang belum diambil mungkin seminar hasil dan seminar skripsi. Kalau teman-teman mau mengulang, bisa diklik semester lalu, akan muncul mata kuliah yang bisa diulang. Lalu teman-teman juga bisa cek mata kuliah teman-teman yang belum lulus, bisa diklik. Lalu yang perlu saya garis bawahi, teman-teman harus melihat beberapa mata kuliah yang ada prasyaratnya. Jika teman-teman belum, misalkan mau ngambil metode ilmiah, belum lulus rangkaian percobaan, maka teman-teman tidak bisa mengikutinya. Ada dua kemungkinan, yang pertama belum diambil, yang kedua teman-teman gagal di mata kuliah prasyarat tersebut. Untuk memilih mata kuliahnya, tinggal teman-teman checklist bagian depannya. Jika sudah, disimpan KRS-nya, lalu diajukan. Teman-teman ajukan ini adalah final step ya. Kalau belum diajukan, dosen-dosen pembimbing tidak bisa memvalidasi KRS teman-teman. Kalau tidak bisa divalidasi, otomatis nama teman-teman tidak bisa masuk ke dalam sistem. Lalu kalau nanti di kelas nama teman-teman belum ada, bisa minta tolong ke dosen terkait untuk mensinkron kelas. Kalau masih belum muncul juga, teman-teman bisa melapor ke sekretariat. Lalu kalau teman-teman mungkin salah ambil atau ada perubahan, bisa dicek, bisa dihapus semua, lalu diisikan ulang. Untuk perkuliahan dengan kelas yang dibagi dua, misalkan ada A1 atau A2, tolong teman-teman perhatikan lebih detail lagi. Jika mengambil A1, ambil A1 semua. Jika A2, A2 semua. Mulai semester ini tidak akan dialokasikan lagi. Misalkan si A masuk kelas masuk kelas A1 atau si B masuk kelas A2. Sekarang bebas si A mau masuk kelas A1 atau si B masuk kelas A2. Yang penting sekali pilih A1 semua di KRS-nya. Sekali pilih A2, pilih A2 semua di KRS-nya. Mungkin ini berlaku untuk semester 6 ya, karena semester 6 ada 2 kelas. Untuk semester 2 dan semester 4 hanya ada 1 kelas, silakan dipilih. Untuk teman-teman yang mungkin semester 4 baru, misalkan dari mata kuliah yang disediakan baru memilih 20 SKS dan ingin mengambil lebih, teman-teman bisa konsultasi ke dosen pembimbing, mungkin bisa mengambil semester mata kuliah di semester 6. Tentunya harus atas izin dari pembimbing akademik terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa menggunakan jatah SKS teman-teman yang sisa untuk mengulang mata kuliah lain. Teman-teman bisa ngecek berapa sih jatah SKS teman-teman, bisa dicek di KHS teman-teman IPS-nya dapat berapa. Kalau di rentang 3 sampai 4 teman-teman bisa mengambil 24 SKS, 2,5 sampai 2,99 bisa mengambil 21 SKS dan seterusnya, teman-teman bisa cek. Mungkin itu untuk di KRS. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk saat ini sebelum kita lanjut? Kita sambil aja ya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Gimana, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Silakan.
Saya Febriani dari mahasiswa agribisnis semester 3, Pak. Izin Ya, bertanya, Pak. Ini silakan. kan mau ngelihat KHS ya, Pak. Tapi di sudah mengisi kuesioner dosen dan juga ini ruang kelas. Cuma Ya, yang mau ditanyakan, kenapa pengumuman nilai periode ini ada ditutup gitu, Pak? Disiakat ya. silakan ditutup sebentar. Saya cek ya. Uh, sistem dulu. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Febri ya? Halo. Iya, betul, Pak. Mbak Febri sekarang lagi buka via smartphone atau via PC? Gimana, Pak? Sekarang lagi buka via smartphone atau via PC untuk join di sini. Boleh saya Smartphone, Pak. smartphone ya? Kalau boleh saya lihat seperti apa tampilannya karena untuk di sistem untuk KHS masih terbuka kok. Bisa di-reload lagi coba. Tampilan seperti ini ya? Untuk periodenya itu 2024 garis miring satu kan ya, Pak? Betul. Sama gak tampilannya? Untuk sebelumnya tampilannya sama, Pak. Saya kan udah mengisi kuesioner. Terus setelah itu ada tulisannya pengumuman nilai periode ini ditutup. Oh, mantai. Tutup. Pasti. Sebelumnya Mbak Febri menggunakan browsernya apa? Google Chrome atau Mozilla atau yang lain? Memakai Google, Pak. Google Chrome. Oke, kalau untuk di transkrip nilainya aman nggak? Kalau untuk di transkrip nilainya aman, Pak. Cuma di yang KHS ini itu, Pak, yang pengumuman nilai periode ini ditutup gitu, Pak. Oke, nanti saya coba telusuri lagi ya. Berarti beda sama ini ya? Ada tambahan notifikasinya ya? Iya, sebelumnya kan seperti itu, Pak. Cuma saya kan udah ngisi Ya, udah kuesioner. ngisi semua. Iya, setelah itu keluar ada catatan seperti itu, Pak. Oke, oke, oke. Oke, nanti saya cek lagi ya, Mbak ya. Soalnya ini untuk di sistem sih masih kebuka. Oh, agribisnis ya, Mbak ya? Oke, sorry, sorry, Iya, sorry. iya betul, Pak. Saya buka di Agrotek. Bentar, saya buka lagi. Coba Mbak di-reload nggak? Udah, Pak. Sudah terlihat, Pak.
Man, sudah bisa ya? Sudah Oke, bisa, Pak. teman-teman yang Terima kasih banyak, Pak. sama. Teman-teman yang lain, gimana? Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Saya ingatkan lagi ya, kalau nanti di kartu hasil studi teman-teman muncul, silakan lengkapi kuesioner terlebih dahulu. Silakan dicek semua periodenya ya, semua periode sudah terisi atau belum. Kalau ada satu periode yang terisi, tentu teman-teman nggak bisa ngecek. Sama halnya dengan riwayat KRS, pengisian kartu rencana studi, kalau dia muncul status teman-teman belum mengisi kuesioner, silakan diisi semua periodenya terlebih dahulu. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan KRS sebelum saya lanjut? Kita sambil aja. Halo. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, sebentar saya matiin dulu nih yang buat temennya nih. Biar nggak bisa disalahgunakan. Ya, teman-teman nanti insya Allah teman-teman yang untuk KRS-an, untuk agrotek khususnya mungkin bisa dimulai Ba'da Zuhur ya, kalau masih belum bisa ya insya Allah besok lah. Eh, Kemungkinan sih lebih cepat ya, karena tinggal masukin jadwal saja. Ini bisa dilihat belum lengkap. Untuk yang agribisnis mohon bersabar karena saya sudah konfirmasi ke Kaprodi masih belum dibalas. Jadi jadwalnya masih apa namanya KRS-nya masih menunggu dari Kaprodi agribisnis. Oke, selanjutnya teman-teman eh, bentar, saya cek apakah ada yang bisa dilihat. Oke. Untuk mahasiswa semester baru dan yang lain-lain, tadi saya sudah intro untuk cuti jika memang ada masalah, tapi sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan pembimbing akademik. Tapi kalaupun nanti harus cuti, batas waktu pengajuannya hanya sampai tanggal 20 Maret 2025. Jadi teman-teman tolong diperhatikan kembali jadwal akademik yang sudah disediakan oleh fakultas. Untuk perkuliahan, masa aktif perkuliahan semester genap berlangsung dari tanggal 3 Maret sampai 28 Juni 2025. Berhubung nanti ada bulan Ramadan ya di tahun ini, untuk libur Ramadan dan libur Idul Fitri mungkin akan menyesuaikan dengan pengumuman dari universitas. Jadi tidak kita cantumkan di jadwal akademik. Jadi kalau teman-teman nungguin libur ya ditunggu aja surat dari universitas ya teman-teman. Terus untuk ujian TOEFL tadi saya sudah info tanggal 13 sampai 17 Mei. Jadi teman-teman yang wajib ikut diharapkan sudah menyelesaikan administrasinya sebelum tanggal 13 Mei dan juga sudah mengisi KRS apa namanya bahasa Inggris persiapan TOEFL. Untuk ujian tengah semester kelas A dan kelas C mulai dari tanggal 5 Mei sampai 10 Mei. Kuliah lapangan kelas A angkatan 2022 tanggal 13 sampai 23 Mei rencananya. Jadi teman-teman yang belum menyelesaikan administrasinya tolong segera diselesaikan administrasinya karena terkait dengan persiapan dari panitianya untuk menyiapkan semua kebutuhannya harus menyesuaikan dengan budget. Lalu ada minggu persiapan UAS di tanggal 30 Juni sampai 5 Juli dan ujian akhir semester di tanggal 7 sampai 12 Juli 2025. Sekali lagi saya ingatkan untuk ujian akhir semester minimal teman-teman wajib masuk 65% ya kehadirannya. Jadi sekitar ya jatah teman-teman nggak masuk tuh cuma 2 sampai 3 kali pertemuan. Karena itu dihitung dari 14 kali perkuliahan ya teman-teman. Kalau 16 itu kan udah ditambah dengan jadwal ujiannya kan nggak mungkin waktu ujian teman-teman nggak masuk. Dan tolong teman-teman jika ada kendala terkait persyaratan ujian diselesaikan sebelum ujian berlangsung. Jangan sampai ujian sedang berlangsung atau sudah berlangsung, teman-teman baru menyelesaikan masalahnya.
Lalu kita transparansi aja batas input nilai perkuliahan itu sampai 27 Juli 2025 untuk semester genap nanti. Jadi jika teman-teman merasa nilai teman-teman kurang memuaskan, ya teman-teman mungkin bisa menghadap dosennya untuk perbaikan jika dosennya memberikan izin tentunya. Itu kembali lagi ke kebijakan dosen masing-masing. Lalu pencetakan KHS teman-teman bisa melakukan di tanggal 29 Juli sampai 12 Agustus 2025. Untuk kedepannya, kita dari sekretariat berusaha sebaik mungkin ya di semester depan teman-teman bisa mengisi KRS setelah melaksanakan UAS. Ya mungkin ya, semoga ya kita menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu mau masuk semester baru. Jadi teman-teman yang mau pulang kampung pun sudah nyaman karena sudah menyelesaikan administrasi, ntar balik tinggal masuk kelas kuliah saja. Lalu untuk teman-teman semester 6 yang nanti akan masuk KKN dan magang ya, untuk pelaksanaan KKN dan magang ini menyesuaikan dengan pelaksanaan KKN UMJ 2025 nanti. Tapi untuk uh, pembekalannya di tanggal 26 sampai 28 Mei, teman-teman wajib hadir untuk mendapat pembekalan dari ketua program studi. Dan pendaftarannya setelah untuk magang ya khususnya setelah diberi pembekalan baru bisa teman-teman mendaftarkan untuk magang. Tapi kalau ada yang berinisiatif mau daftar magang sebelumnya silakan konsultasi dengan prodi, mungkin nanti akan diarahkan lebih cepat. Lalu KKN UMJ itu kalau di kalender akademik dijadwalkan tanggal 28 Juli sampai 23 Agustus, mungkin juga akan terjadi perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan nantinya. Jika di sini ada mahasiswa kelas C, untuk KKN-nya sama tanggalnya, nanti bisa konsultasi juga dengan program studi. Untuk pendaftaran peserta magang diharapkan sudah selesai ya sebelum KKN dilaksanakan di tanggal 1 sampai 30 Juni itu sudah selesai pendaftaran peserta magang. Teman-teman sudah menyelesaikan administrasi di instansi yang teman-teman tuju. Jadi jangan sampai ketika KKN teman-teman masih ngurusin administrasi untuk ikut magang. Nanti malah justru kegiatan teman-teman yang terganggu. Untuk melaksanakan magang setelah KKN itu akan lanjut ya. Teman-teman balik Senin, misalkan balik di hari Jumat, Seninnya sudah bisa melaksanakan pelaksanaan magang. Kenapa kita alokasinya seperti itu? Karena jadwal perkuliahan yang teman-teman ambil nanti juga akan terganggu kalau teman-teman sampai ngaret pelaksanaan pelaksanaan magangnya. Lalu untuk di KKN dan magang, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semester 6? Ada semester 6 nggak di sini? Nah, di semester 6 itu berarti angkatan 22. Ada angkatan 22? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut. Halo, angkatan 22. Masih on nggak nih angkatan 22? Halo, halo. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tugas akhir ya. Tugas akhir nih fokus di angkatan 22 dan seterusnya. Ada nggak angkatan 22 sekarang? Halo, halo. Mau lulus nggak angkatan 22? Nggak ada suara. Ini angkatan 22. Jangan-jangan masih pada tidur lagi. Halo, Ada, Pak. ada. Tadi mau tanyain nggak angkatan 22? Sebelum saya lanjut nih. Terkait KKN dan magang. Teman-teman jangan lupa isi absen ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu saya buat sertifikat untuk pengisian. Kan lumayan buat pengisian apa namanya aktivitas dan prestasi. Oke, sebelum saya lanjut ke tugas akhir, saya baru ingat masalah aktivitas dan prestasi.
Jangan lupa teman-teman untuk mengisikan aktivitas dan prestasi teman-teman yang sudah berlangsung di semester ini. Kalau ada yang lupa bisa dicek di bagian profil, lalu pilih aktivitas dan prestasi. Nah, silakan teman-teman inputkan di semester ini apa saja prestasi yang teman-teman raih di semester ini. Jangan lupa periodenya 2024 ganjil. Saya ingatkan ya, di Fakultas Pertanian tidak ada yang namanya antara. Jadi cuma ada ganjil atau genap. Ganjil itu mulai dari September sampai Februari, genap itu Maret sampai dengan Agustus. Jangan sampai salah ya. Kemarin banyak yang masukin semester antara. Alasannya karena antar ganjil dan genap nggak ada ya. Di Fakultas Pertanian cuma ada ganjil dan genap, tidak ada semester antara. Masukkan nama aktivitasnya, tingkat prestasinya di mana, kalau tingkatnya di fakultas atau di universitas, pilih yang sekolah, jika tingkatnya provinsi, pilih provinsi, nasional, internasional, dan sebagainya. Terus jenis kegiatannya masuk ke dalam akademik atau non-akademik. Kalau yang berhubungan dengan pertanian, mungkin masih bisa di akademik. Kalau yang berhubungan misalkan dengan olahraga, seni, budaya, masuknya ke non-akademik. Lalu tanggal mulai aktivitasnya kapan, akhir aktivitasnya kapan, jenis dokumen pendukung, ada foto kegiatan, sertifikat, surat tugas, silakan dipilih yang menyesuaikan dengan teman-teman miliki. Lalu jangan lupa jika sudah dipilih misalkan foto kegiatan, ya diupload foto kegiatannya, jika memiliki sertifikat, diupload sertifikatnya, lalu disimpan. Apa sih fungsinya aktivitas dan prestasi ini? Aktivitas dan prestasi ini fungsinya adalah sebagai pendamping ijazah teman-teman nanti setelah lulus ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tingkat akhir. Bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian, saya harap segera ya untuk konsultasi ke dosen pembimbing akademik jika teman-teman belum punya ide akan penelitian apa. Kalau sudah punya ide atau inspirasi tema penelitian, ya teman-teman bisa langsung ke dosen yang teman-teman anggap, oh ini memiliki basic di apa namanya di judul penelitian teman-teman yang judul teman-teman ambil gitu loh. Teman-teman bisa lihat di roadmap penelitian masing-masing dosen atau teman-teman bisa konsultasi ke prodi. Jadi teman-teman kalau mau penelitian bebas ya untuk konsultasi mau ke dosen manapun, nanya-nanya apakah bisa untuk menjadi pembimbing ataukah sesuai dengan tema yang teman-teman minati. Kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa konsultasi ke dosen pembimbing akademik, nanti diarahkan teman-teman tuh minatnya kemana, dosen pembimbingnya bagusnya siapa. Kalau dosen pembimbing akademik tidak menemukan solusi, teman-teman bisa ke Aprodi, atau program studi. Nanti juga akan dibimbing bagusnya penelitian apa, dan dosen pembimbing penelitiannya siapa. Kalau teman-teman mau mengajukan judul, silakan teman-teman kalau masih bingung, pilih di pengumuman, di situ ada banyak alurnya, mulai dari pengajuan judul penelitian, teman-teman bisa buka di sini alurnya seperti apa, jadi mahasiswa konsultasi ke pembimbing akademik, lalu teman-teman bisa baca ya, teman-teman harus tentunya mengajukan judul penelitian terlebih dahulu, dan teman-teman unduh. Nanti teman-teman ajukan ke ketua program studi, nama teman-teman siapa, nomor pokoknya berapa, program studinya apa, nomor WhatsApp, lalu sudah lulus berapa SKS, IPK-nya berapa, lalu topik penelitiannya ini menyesuaikan dengan judul teman-teman. Kalau misalkan judul teman-teman pengaruh pupuk terhadap tanaman A, artinya topiknya adalah topik teknologi pupuk dan pemupukan atau teknologi kesuburan hara. Kalau misalkan teman-teman mau meneliti efek hidroponik terhadap tanaman X, ya topiknya adalah hidroponik atau aquaponik, tinggal teman-teman sesuaikan. Lalu tanda tangan teman-teman, dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing penelitian. Jika dosen pembimbing penelitian sudah menandatangani, artinya beliau setuju untuk menjadi pembimbing teman-teman. Jika sudah setuju,
Lalu teman-teman bisa masuk ke tingkat akhir, pilih daftar proposal. Meskipun teman-teman belum ada rencana untuk seminar proposal, tidak apa-apa, teman-teman ajukan saja judul teman-teman. Karena dosen itu ada jatah pembimbing penelitiannya. Masing-masing dosen hanya dijatahi 10 mahasiswa per tahunnya. Jadi semakin cepat teman-teman mengajukan, semakin cepat teman-teman bisa mengamankan apa namanya ya, kemungkinan bisa dibimbing oleh dosen penelitian yang teman-teman minati. Silakan teman-teman tambahkan di proposal tugas akhir, masukkan topiknya apa, lalu judulnya apa, untuk abstrak bisa teman-teman kosongkan dulu atau beri strip untuk bisa disimpan. Yang penting tanda bintang ini harus diisi. Tanggal pengajuan, tanggal teman-teman mengisikannya, lalu simpan. Nah, jika sudah disimpan dan teman-teman melihat, oh belum ada dosen pembimbingnya, ya karena teman-teman harus mengajukan dulu ke dosen, ke ketua program studi untuk disetujui bahwa dosen tersebutlah yang akan menjadi pembimbing teman-teman. Nanti dicek sama dosen asal oleh ketua program studi apakah dosen tersebut masih memiliki kuota untuk pembimbingan atau tidak. Kalau memang tidak ada kuota pembimbingan, teman-teman akan dibantu untuk diarahkan ke dosen pembimbing penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang ilmunya. Oke. Teman-teman yang sudah mengajukan judul penelitiannya bisa, jika sudah konsultasi dengan pembimbing penelitiannya sebanyak 2 kali dan sudah dinyatakan layak untuk diseminarkan penelitiannya untuk seminar proposal, teman-teman bisa melanjutkan ke syarat ujian. Oke, saya buka dulu contohnya ya. Sebentar. Oke, jika teman-teman sudah memiliki dosen pembimbing seperti ini, teman-teman juga bisa merekap bimbingan teman-teman, hasil bimbingan setiap menghadapi pembimbing penelitian, tinggal ditambahkan saja datanya, dituliskan bimbingan keberapa, tanggal kapan, topiknya apa, bahasannya apa, kalau sudah disimpan nanti disetujui oleh dosen pembimbingnya, divalidasi, sehingga rekaman percakapan bimbingan teman-teman lebih aman. Kan selama ini kan teman-teman juga memiliki kartu bimbingan skripsi ya. Kalau takut hilang ya diinputkan saja ke sini rekap bimbingannya. Lalu syarat ujian bisa teman-teman cek di syarat ujian. Nah, di sini teman-teman ajukan nih pengajuan judul penelitiannya. Kalau sudah oke akan divalidasi oleh admin. Lalu untuk syarat seminar proposal bisa teman-teman lihat di sini. Jika sudah lengkap nanti akan divalidasi oleh admin. Atau teman-teman juga bisa lihat di pengumuman di bagian pengajuan seminar proposal. Sebentar, seminar proposal. Itu di sini teman-teman juga bisa ngeliat alurnya dari awal sampai akhir. Lalu syaratnya juga ada di sini. Ke teman-teman pengen mencatat di surat pengajuan pun sudah ada syarat-syaratnya yang bisa teman-teman lengkapi. Diharapkan teman-teman semua melengkapi semua syarat ini agar bisa divalidasi oleh admin. Bisa teman-teman lihat sebelumnya untuk teman-teman yang sekarang semester 2 dan semester 4 juga diharapkan jika ada seminar proposal atau seminar hasil silakan diikuti karena untuk teman-teman nanti mengajukan seminar proposal atau seminar hasil di semester 6 atau semester 7, teman-teman harus memiliki kartu keikutsertaan seminar proposal dan seminar hasil. Di mana di setiap tahapan tersebut, misalkan teman-teman mau seminar proposal, teman-teman harus sudah mengikuti 10 kali seminar proposal teman-teman atau kakak kelasnya. Di mana teman-teman bisa lihat kartu seminarnya, teman-teman bisa ke pengumuman, lalu ada di kartu seminar.
Teman-teman tinggal download aja kartu seminarnya. Oke, teman-teman bisa print ada kartu peserta seminar proposal penelitian dan kartu peserta seminar hasil penelitian. Teman-teman bisa print jadi satu lembar jika menggunakan kertas Concord A4 atau bisa dicetak dengan kartu HVS biasa tapi dibuat menjadi 2 lembar halaman. Teman-teman bawa kartu ini setiap mengikuti seminar proposal atau seminar hasil penelitian. Nanti akan ditandatangani oleh para moderator dan ini akan menjadi syarat kalau teman-teman nanti akan mengajukan sempro atau semhas. Lalu untuk sempro juga teman-teman mulai semester ini wajib mengisi KRS-nya, mengambil 0 SKS di KRS nanti. Untuk sempro tidak dibatasi oleh waktu, sementara untuk semhas ada batas-batas validasi syarat. Jadi sekarang bukan lagi pendaftaran, tapi sekarang adalah batas validasi syarat. Kenapa kan tidak ada pendaftaran? Karena pendaftaran hanya sekali di daftar proposal. Jadi kalau teman-teman sudah sempro, sudah dinyatakan lulus, datanya akan otomatis pindah ke tugas akhir. Jadi tidak lagi pendaftaran lagi. Melainkan yang ada adalah validasi syarat seminar hasil. Jadi seperti waktu pendaftaran sempro, teman-teman harus melengkapi syarat-syarat seminar hasil. Untuk batas validasinya untuk di tugas akhir ini ada 2 gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk validasi pertama itu ada di 2 Mei untuk seminar hasil. Lalu batas pelaksanaannya ada di 9 Mei 2025. Lanjut lagi setelah lulus seminar hasil, teman-teman daftar sidang validasi syaratnya di tanggal 16 Mei terakhir. Pelaksanaan sidang itu tanggal 26 sampai 30 Mei. Lalu yudisiumnya di tanggal 5 Juni. Untuk periode sekarang juga untuk yudisium, teman-teman wajib mengajukan yudisium. Nah, kalau belum diajukan muncul seperti ini. Jadi nanti kalau sudah sidang skripsi dinyatakan eligible semua, teman-teman akan didaftarkan sebagai peserta yudisium dan akan muncul syarat-syarat yudisium di sini. Teman-teman yang perlu diketahui adalah sekarang itu untuk syarat lulus bukanlah sudah sidang skripsi ya teman-teman, melainkan sidang yudisium. Jadi kalau teman-teman sudah sidang skripsi, ya teman-teman hanya menyelesaikan perkuliahan saja, tapi belum dinyatakan lulus. Untuk dinyatakan lulus, teman-teman harus mengikuti sidang yudisium dan dinyatakan lulus. Untuk wisuda di ganjil 2025 ini diperkirakan ada di awal Mei 2025. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi ya teman-teman? Sepertinya untuk hari ini sudah saya sampaikan semua terkait update dari sistem akademik terbaru. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Febriani lagi, Pak, dari Agribisnis, Pak. Ini, Ya. Pak, kami ada masalah terkait dengan penginputan nilai di akuntansi 2, Pak. Kami sudah mencoba menghubungi Bu Tina juga terkait dengan transparansi nilai dan barusan kan nilainya keluar ya, Pak. Ya. Cuma ketika saya sudah konfirmasi ke Bu Tina, ternyata yang di-upload sama akademik itu cuma 70%, Pak. Tidak 100%, Pak. Karena saya ngelihat sebagian di kelas saya tuh nilai akuntansi 2-nya tuh benar-benar anjlok semua, Pak. Makanya itu yang ingin kami tanyakan, Pak. Oke, saya coba cek dulu ya di sistemnya. Baik, Pak. Nah, kan Iya, Pak. terkait nilai sebenarnya kebijakan dari dosen masing-masing ya. Tadi apa namanya akuntansi ya? Iya, betul, Pak. Akuntansi 2, Pak. Saya juga sudah konfirmasi ke beliau tentang nilai tersebut. Cuma kata beliau tidak bisa diubah lagi karena dari bagian akademiknya, Pak, dari beliau tuh sudah mengubah-mengubah, tapi dari bagian akademiknya tidak terupload kembali gitu, Pak, kata beliau. Oke, saya coba cek.
Seharusnya dosen yang mengubah akademik itu nggak ada hak untuk memperbaiki nilai. Bentar saya cek dulu. Oke, oke masalahnya. Eh, Sepertinya di sini ada masalah di dosennya yang kurang update ya. Oke, memang 70% yang harusnya ini dirubah oleh dosen bersangkutan. Karena ini masuknya ke komposisi nilai, nanti akan saya catat dulu ya, karena ini bukan wilayah dari akademik. Adapun akademik kalau ingin memperbaiki harus tahu dulu komposisi nilai dari masing-masing dosen tersebut, terutama ini Bu Tina ya. Nanti kita konfirmasi harusnya persentasenya berapa. Harusnya sih semua dosen sudah bisa mengisi masing-masing menyesuaikan persentasenya. Di sini memang ada kesalahan dari persentasenya hanya 70%. Kesalahan bukan di bagian akademik, karena akademik ini sudah memberikan waktu kepada dosen-dosen untuk menyesuaikan persentase nilai. Tapi lebih amannya nanti dari akademik akan mencoba follow up ke prodi untuk ditindaklanjuti ke dosen-dosen terkait. Terima kasih Mbak Febri ya. Nanti silakan ditunggu Baik, Ba'da Pak. Terima zuhur ya, kasih ya, Pak. karena kan ini saya belum ketemu sama Bu Kaprodi, Bu Lola. Jadi saya mesti ketemu dulu karena masalahnya ada di dosen yang bersangkutan tidak mengubah persentase komposisi nilainya. Oke, ada lagi yang lain? Jika ada masalah seperti Mbak Febri bisa disampaikan di sini. Kita mungkin akan rutin seperti ini di setiap peralihan semester agar teman-teman juga bisa refresh terkait sistem akademik dan jika ada masalah seperti ini segera ditangani. Gimana teman-teman, ada yang lain yang bisa saya bantu sebelum saya tutup? Karena sudah semua saya kira disampaikan. Walaupun nanti ada yang tidak tersampaikan, teman-teman bisa mampir ke sekretariat, ketemu dengan staf-staf yang ada di sekretariat. Oke, gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin saya bisa tutup sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Bagi teman-teman yang belum mengisi absen, tolong diisi. Saya akhiri hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.